Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila zawjihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi al-kiram. Thumma khususan ila ruhi al-ustadz al-'azam al-faqih al-muqaddim Muhammad bin Ali ba'ala bi usulihi wa furu'ihi wal muntasibina ilayhi ajma'in. Thumma khususan ila ruh المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن السقاف إلى روح الإمام المحجر أحمد بن عيسى وبني عبيد الله وبني جريد وبصري وعلوي وجميع ساداتنا على البعلبي ثم خصوصا إلى روح صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى مريده الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم خصوصا إلى روح قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحجاج وإلى جميع أبنائه الكرام والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب جعفر بن أحمد بن زين الحبشي والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس وإلى روح شيخي السيد أحمد زين دهلان ثم إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ محمد البصيري ثم إلى روح الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف إلى روح سيدي الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور ثم إلى روح شيخ البلدة الشيخ محمد رشاد البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن الحاج إسماعيل البنجري والشيخ محمد شربان بن المغيل ثم خرجنا إلى روح شيخ وشيخنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وأبوي الحبيب سماحة بهارون وأخيه الأبي قاسم بن أحمد بهارون وأخيه الأبي مصطفى بن أحمد بهارون وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين ثم خرجنا إلى روح جميع مشايخنا أينما كانوا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويؤيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويذكر نيتنا في نيتهم ويحشرنا في زمرتهم ومعافاة من الفتن على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى به سلفنا صالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisadri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. إلى أن قال في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa adhama. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masih membahas tentang wasiat daripada Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Di antara wasiat beliau adalah di antaranya sebagaimana beliau mengutip dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara firman-Nya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jadilah engkau, ujar Habib Ali bin Hasan Al-Attas, termasuk daripada hamba-hamba Allah yang mereka berjalan di atas muka bumi dalam keadaan rendah hati, dan apabila ada orang-orang yang jahil mengejek kalian, maka katakanlah kepada mereka salama, atau membalas dengan ucapan yang baik atau meninggalkan percakapan tersebut. Lalu kemudian mereka itu hamba-hamba Allah adalah mereka yang menghabiskan malamnya untuk Tuhan mereka dalam keadaan sujud dan dalam keadaan berdiri. Lalu kemudian di antara sifat mereka juga adalah mereka itu senantiasa bermunajat kepada Allah dan berdoa, Rabbana surif anna adzab jahannam. Bahwasanya mereka meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah melindungi mereka daripada yang namanya azab jahannam, karena sesungguhnya azab jahannam itu atau azab neraka itu amatlah membinasakan. Lalu kemudian di antara sifat mereka adalah walladzina idza anfaqu, apabila mereka berinfak atau mengeluarkan harta, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, tapi kada juga kikir. Dan mungkin sudah ulun sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa di antara sifat-sifat orang yang hamba-hamba yang Allah cintai, mereka itu ketika mengeluarkan duit itu kada langsung jor-joran, secukupnya aja, sebutuhnya aja. Wala yaqtu walam yaqturu, dan mereka pun kada kikir, kada terlalu berlebih-lebihan dan kada juga terlalu kikir. Ada. Wa kana baina dzalika qawama, yang mana itu mereka menengah. Ketika itu mereka memberikan harta mereka secukupnya, artinya kada terlalu banyak dan juga kada terlalu sedikit. Nah, kenapa? Karena kalau seandainya terlalu banyak, takutnya karena keluarganya ada yang dilalaikan dari perkara nafkahnya. Makanya kan ujar Nabi, kafa bil mar'i itsman an yudayyi' man ya'ul. Ujar Nabi, cukuplah seseorang itu dianggap berdosa ketika menyia-nyiakan orang yang wajib ingin nafkahi. Artinya meninggalkan nafkah keluarganya untuk tujuan bersedekah misalnya. Maka inilah yang termasuk perbuatan tercela. Artinya kada terlalu jor-joran mengeluarkan duit sehingga lalu kemudian menghilangkan atau meninggalkan nafkah keluarganya. Lalu kemudian di antara sifat-sifat hamba-hamba Allah, lalu kemudian walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yang mereka itu tidaklah menyeru bersama dengan Allah itu Tuhan selain daripada Allah. Artinya mereka kada mensekutukan Tuhan. Ini. Jadi ketika mereka bermunajat dan ketika mereka meminta kepada Allah, mereka kadang membawa Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Artinya memang bujur-bujur mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ujar Allah bahwasanya wa yaghfir ma duna dzalik, bahwasanya Allah itu mengampuni dosa di bawah yang namanya kesyirikan. Nah, kesyirikan ini kalau seandainya orang tersebut kada bertaubat, maka ancamannya bukan sekadar masuk ke dalam neraka, tapi mukhallada, artinya kekal abadi di dalamnya bagi orang yang berbuat syirik. Artinya kalau permasalahan syirik ini, ujar Nabi juga, sesungguhnya perkara syirik ini bukan yang Nabi paling takutkan. Jadi perkara umat ini syirik atau kada itu adalah perkara yang Nabi itu sebenarnya kada ditakuti oleh Nabi. Tapi yang ditakuti Nabi itu, ujar Nabi, inna akhwafa ma'alaikum an tuftah lakumud dunya fatanafasuha kama tanafasu man qablakum. Lalu kemudian fatanafasu qablakum kama man kana qablakum fatuhlikukum kama yuhlikuhum. Ujar Nabi, yang aku takutkan, ujar Nabi, bukan perkara yang masalah kembali umat itu menjadi syirik, tapi yang aku paling takutkan di antara kalian adalah ketika Allah tuh bukakan bagi kalian perkara dunia. Artinya dibuka oleh Allah perkara dunia nih, luaskan rezeki semua orang. Lalu kemudian fatuftah lakumud dunya fatatanafasuha kama tanafasu man kana qablakum. Maka saat itu kalian saling berebut untuk mendapatkan dunia tersebut, sebagaimana orang-orang sebelum kalian dari umat-umat sebelumnya mereka berebut juga masalah dunia nih.
Wa tuhlikukum kama tuhlikuhum. Maka ketika itu akan menyebabkan kalian celaka sebagaimana itu telah menyebabkan orang-orang sebelum kalian celaka. Itu yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad. Makanya kan ujian Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai perkara dunia adalah cikal bakal atau bahasanya induk dari segala macam perbuatan keburukan. Kalau sudah orang tuh bujur-bujur mencintai dunianya, kada tahu lagi kemananya. Entah yang digawinya itu haram kah, kada haram kah, kada tahu urusannya. Karena dia bujur-bujur mencintai dunia. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kada terlalu mencintai dunia sampai kemudian menjadikan kita termasuk orang-orang yang celaka. Lalu kemudian diantaranya adalah sifat mereka la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Nah, lalu kemudian yang pertama mereka adalah tidak menyeru kepada Tuhan selain Allah. Lalu kemudian mereka pun tidak membunuh seseorang kecuali seseorang atau sesuatu atau satu jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Nah, karena memang membunuh ini memang masih ada gambaran membunuh itu yang diperbolehkan seperti apa? Seperti orang yang permasalahan di dalam permasalahan qisas. Orang yang membunuh, maka ketika orang pembunuh tersebut diberikan hukuman, maka hukumannya adalah dibunuh balik. Itu namanya qisas. Atau misalnya ada orang yang berzina, zina muhsan. Nah, zina ini terbagi menjadi dua. Ada zina yang biasa. Artinya zina yang biasa ini adalah orang yang kada memiliki istri ataupun suami berzina dengan orang yang sama-sama tidak memiliki suami ataupun istri, sama-sama membujang. Maka kalau seandainya seperti itu, kayak apa hukumannya? Hukumannya adalah dengan dicambuk. Makanya kan hukuman yang paling berat itu adalah hukuman zina. Entah itu zina biasa atau zina muhsan. Nah, zina yang biasa ini adalah orang yang kada memiliki suami ataupun istri, yang zina dengan sesama bujang. Maka ketika itu dihukum dengan 80 kali cambukan. Sebagian lagi kami pernah membaca, bahkan ada sebagian ulama yang menganjurkan untuk digenapkan menjadi 100 kali cambukan. Kan ben akan temukan kok ada sebagian kasus itu yang mereka tuh baru beberapa puluh, mungkin kada sampai 40 sudah siup dah dicambuk tuh. Artinya bukan kegampangan perkara cambuk nih, sakit memang. Itu bagi orang yang masih membujang tapi mereka berbuat zina. Adapun orang yang sudah menikah, naudzubillah min dzalik, bahasa dalam tanda kutip ini mereka adalah orang-orang yang berselingkuh. Maka hukuman orang yang berselingkuh ini lebih berat dibanding apapun pekerjaan dosa-dosa yang lain. Apa itu? Ancamannya atau hukumannya di dalam syariat Islam adalah dengan dirajam. Dirajam itu kayak apa? Dirajam itu bukan cuma dibunuh. Kalau dibunuh wajar. Kalau ini bukan cuma dibunuh, tapi dirajam. Dirajam itu nang kayak apa? Dirajam itu adalah dikubur awak kita, menyisakan setengah bagian leher, bagian dari leher sampai kepala. Jadi awak kita ini ditimbun. Misalnya ada orang berzina, naudzubillah min dzalik, yang mana itu sudah kawin, ini berzina tapi masih berani berzina. Maka ketika itu hukumannya adalahnya ditimbun di tengah di dalam tanah, menyisakan bagian leher dan kepalanya. Di mana diletakkan? Di tempat jalan yang pasti ramai dilalui orang. Jadi menimbunnya itu kada boleh di pinggir-pinggir kota, harus diletakkan di tengah-tengah kota. Ditimbun dah, disisakan kepala dari leher sampai kepala. Maka ketika itu setiap orang yang melewati jalur tersebut dan menemui orang yang dirajam nang ditimbun tadi, maka wajib untuk dilempari batu. Sampai kapan? Sampai orang tadi itu wafat atau mati. Kada boleh diberi makan, kada boleh diberi minum, dan setiap orang yang melewati jalan tersebut wajib untuknya melempari batu kepada orang yang sedang dirajam tersebut. Dan batunya kada boleh terlalu kecil dan kada boleh terlalu ganal. Kalau terlalu kecilnya kada berasa. Dan kalau terlalu ganal akan langsung meninggal. Coba pian bayangkan beratnya hukuman bagi orang-orang yang berselingkuh. Karena ini bakal menyakiti permasalahan. Ini lebih kompleks masalahnya. Ini sudah menikah. Apalagi kalau seandainya bisa anak, tapi masih berani berselingkuh. Nah, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari perkara yang seperti ini. Nah, kan banyak saat ini orang kasus yang kair itu. Pian merhatikan di TV itu aja kasus yang terjadi. Nah, itu. Padahal perkara selingkuh ini bukan perkara main-main, berbeda. Kalau saat ini ada sesama membujang, kalau sama orang bujang, biasanya berbuat zina, mungkin dikatakan masih bisa ditolerir lah. Artinya masih bisa kemungkinan hidupnya masih bisa dihukum dengan cambukan aja. Tapi orang yang sudah menikah lalu kemudian masih berani berbuat zina, maka hukumannya adalah dengan dirajam. Dirajam ini sampainya mati dan pari batu. Artinya bujur-bujur perkara yang buruk. Nah, di sini
Artinya dua orang yang berhak untuk dibunuh. Yang pertama adalah orang yang kena kisos, artinya orang yang pernah membunuh, makanya harus dibunuh balik. Dan begitu juga orang yang zina muhsan, artinya sudah kawin lalu kemudian berani berbuat zina. Maka dua ini adalah orang-orang yang harus untuk dibunuh. Dan ini membunuhnya bukan perkara yang haram. Artinya dengan jalan yang hak, dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Nah, artinya di sini di antara sifat hamba-hamba Allah yang Allah cintai, mereka itu adalah orang-orang yang kada pernah membunuh nyawa orang lain. Nah, makanya kan sebagaimana pernah disampaikan oleh Sayyidil Habib Umar bahwa di antara dosa-dosa besar, kan dosa-dosa besar itu kan banyak pian dengar. Ada dosa besar itu ada mengambil harta anak yatim, ada membunuh orang, ada mengambil harta riba, ada kemudian bersaksi dengan saksi palsu, memberikan kesaksian palsu. Ada juga dengan mencuri. Ada lagi termasuk dosa besar itu adalah dengan mensekutukan Tuhan. Ada lagi dengan zina. Ada lagi menuduh orang berbuat zina. Artinya dosa besar itu banyak. Tapi ujar Habib Umar, semua ulama ketika membahas tentang perkara dosa besar ini, mereka tuh semua bersepakat bagaimanapun dosa besar yang dilakukan seorang hamba, besar kemungkinan Allah tuh akan mengampuni dosa tersebut. Artinya ketika seorang itu melakukan dosa besar yang model ganalnya nang kayak apakah? Bahkan sekelas syirik. Kalau orang itu berbuat syirik lalu kemudiannya bertaubat, apakah taubatnya diterima? Maka semua ulama itu sepakat bahwasanya taubat pasti diterima. Artinya bagaimanapun dosa yang dikerjakan seorang hamba, dari perkara dosa besar nih, kalau dosa kecil kalau bisa dibahas. Kalau dosa kecil itu kemungkinan besar bisa terhapus ketika pian wudu, ketika pian mengerjakan sembahyang sunnah, ketika pian bermusafahah berjabat tangan dengan orang lain. Nah, dosa-dosa kecil itu kemungkinan besar bisa terhapus karena sebab perbuatan amal-amal yang kita kerjakan. Tapi perkara dosa besar ini kan syaratnya harus bertaubat. Nah, kalau seandainya orang tuh bertaubat, sebesar apapun dosa besar yang ia lakukannya, maka pastinya tetap diampuni. Itu semua ulama menyepakatinya. Sekalipun orang mengambil harta anak yatim, bertahun-tahun yang mengambil harta anak yatim, ketikanya sudah sadar, lalu kemudian bertaubat, dikembalikan hartanya, bertaubatnya bujur-bujur, maka pasti ulama semua sepakat mengatakan taubatnya diterima. Karena ada penghalang dari itu. Artinya kemungkinan besar itu pasti diterima. Tapi ada satu dosa yang ulama itu masih berbeda pendapat diterima atau tidak. Apa yo? Adalah membunuh orang lain. Sekelas syirik, padahal syirik ini kan derajat dosa besarnya yang paling atas nih. Ada dosa besar yang paling atas daripada syirik. Tapi syirik ini ulama kada pernah berbeda pendapat apakah diterima atau kada taubatnya. Pasti diterima taubatnya. Tapi untuk permasalahan membunuh, maka ulama tuh ada sebagian yang berbeda pendapat apakah dosanya apakah taubatnya diterima atau kada. Saking besarnya perkara di dalam membunuh orang lain, apalagi orang tersebut adalah orang muslim. Nah, kenapa ya dalilnya? Adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Nah, di sini kan di dalam hadis ini bahwasanya ujar Ibnu Abbas, inna aballah an yaqbala taubata minal qatil. Sesungguhnya ujar Ibnu Abbas bahwasanya sesungguhnya Allah itu enggan untuk menerima taubatnya orang-orang yang pernah membunuh. Nah, makanya sebagian ulama itu bahkan ada yang berpendapat bahwasanya membunuh ini dosa yang ada bisa diterima sekalipun dia bertaubat. Cuman ulun sampaikan mayoritas ulama, rata-rata ulama mengatakan bahwasanya sekalipun orang yang membunuh tetapnya bisa mendapatkan taubat, penerimaan taubat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu mayoritas ulama, dan kita pun Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan, mayoritas ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan orang yang sekalipun membunuh tetap kada pernah putus daripada rahmatnya Allah. Kalau seandainya orang tersebut bertaubat, maka akan besar kemungkinannya Allah akan menerima taubatnya. Cuman sekali lagi ulun sampaikan, di dalam perkara dosa besar yang banyak tadi, cuman membunuh ini yang ada terdengar perbedaan pendapat di antara ulama, apakah taubatnya diterima atau kan ada. Karena saking besarnya perkara yang berkaitan dengan darah orang muslim. Ya, makanya ujar Nabi apa? La zawalud dunya ahwal min qatli mu'minin bighairi hak. Ujar Nabi, sesungguhnya hilangnya dunia nih,
Sesungguhnya ujar Nabi, hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibanding seorang muslim yang dibunuh tanpa dengan cara yang hak. Ini hancur dunia ini masih mending bagi Allah dibanding satu orang yang mukmin yang dibunuh dengan cara yang tidak benar. Nah, itu artinya perkara membunuh bukan perkara yang main-main. Makanya kan Allah itu mengancam di dalam Al-Quran 5 ancaman di dalam satu ayat. Ayo kan? Dalam satu ayat tuh Allah memberikan ancaman sampai 5 kali. Ujar Allah, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban alima. Ujar Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membunuh orang beriman secara sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah masuk ke dalam neraka jahanam. Mukhalladan jahannam khalidan fiha, yang mana di dalam neraka jahanamnya kekal di dalamnya. Ini bagi orang yang karena bertaubat. Ancaman orang yang membunuh pertama masuk ke dalam neraka. Lalu kedua adalah kekal di dalamnya. Khalidan fiha wa ghadiballahu alaih, dan Allah murka terhadapnya. 3 ada ancaman nih. Kada cukup di situ Allah tambahi pulang wa la'anahu, dan Allah melaknatinya. Wa a'adda lahu adzaban alima, dan yang kelima adalah Allah mempersiapkan baginya azab yang sungguh amatlah pedih. 5 ancaman di dalam satu ayat bagi orang-orang yang berani membunuh orang yang beriman tanpa jalan yang benar. Ya Allah, artinya kan kalau seandainya perhatikan saat ini kan TV itu isinya itu aja berita. Itu aja berita, bila kada membunuh berzinahan, bila kada perzinahan, ya semacam itu bang berita. Nah, makanya kan berhati-hati kita, karena ujar Nabi juga bahwasanya di dalam hadis kan Nabi pernah bersabda, man aana ala qatli muslimin, barang siapa yang inya tuh membantu membunuh seorang muslim walau bisyatri kalimatin, walaupun jangan cuman dengan ucapan, laqiyallahu maktuban baina ainaihi ayisun min rahmatillah, maka tercatat di antara dua keningnya, di antara dua matanya, artinya di bagian keningnya bertulisan ayisun min rahmatillah, putus asa inya daripada rahmat Allah. Nah, orang ini ada membunuh, ohnya kada membunuh, cuman membantu orang membunuh dengan ucapannya. Entah apakah inya memakai ucapannya sehingga orang lain terbunuh karena ucapannya. Maka gara-gara itu pun ujar Nabi, ketika itu tertulis di antara dua matanya, artinya di keningnya bertulisan ayisun min rahmatillah, artinya inya termasuk orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Nah, kada membunuh padahal, cuman karena inya orang lain terbunuh, maka dari situ inya pun termasuk orang-orang yang putus